Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadun musahabihil wal ikram ya wal jalil wal ikram. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ahzanil nabiyil karim. Ihdinil ladzi min jamalika wa innal ladzi fin jalalika wa innahu fin kitabika. Ya mujahidin wa tahirin wa ma ba'du wa ibadullah wa itakullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala karunia, rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan perintahnya, beramal dan beribadah, zahir dan batin, dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita, Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya dengan mengkalamkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah para jemaah sekalian, bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi Sumatera Barat. Dalam channel kesayangan kita Buya Pasaman Timur, dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, tentunya kita wajib belajar. Belajar menuntut ilmu tentang amal dan ibadah diwajibkan kepada kita sesuai apa yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatu ala kulli muslim. Diwajibkan kepada kita beramal, beribadah itu dalam menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu diwajibkan, kenapa? Karena faqulu min bi khairi ilmin ya'malu wa amalahu madudatul la tuhbalu. Beramal dan beribadah tanpa ilmu pengetahuan, maka amal ibadah ini dikembalikan, la tuhbalu, dan tidak diterima. Maka diwajibkan bagi kita belajar. Insyaallah pada malam ini, pada waktu dan kesempatan yang dimuliakan Allah, kita bermuzakarah dengan grup 6 dan 7, grup belajar di dalam bimbingan mursyid saya sendiri tentang ilmu amal dan ibadah. Pada sifatnya diberikan judul Allah bersifat pada sifatnya sendiri. Insyaallah bagi para jemaah, para hadirin, para sahabat dan kerabatku dimanapun berada, bagi yang ingin memperdalam ilmu pengetahuan yang ditonton dalam YouTube Buya Pasaman Timur, insyaallah kami menyediakan fasilitas untuk belajar, grup bimbinganmu, grup murid belajar, mulai dari seleksi, baiat dan belajar, dan penayangan belajar secara live Zoom, yaitu dengan Google Meet. Belajar seminggu 1 kali. Insyaallah, baik para jemaah, kita bermuzakarah dengan jemaah kita. Insyaallah selamat menyaksikan. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Tersirat itu apa itu yang dinamakan Al-Quranul Majid? Ya, Al-Quran ini kan yang kita baca, itu kan Alkitabnya, Pak. Kitab nama itu. Tapi yang dikatakan Al-Quran, itu yang ada di diri. Begitu, Pak. Itu Alkitab yang kita baca. Tapi Al-Quran yang sebenar-benarnya Al-Quran, nah, nanti akan dijabarkan oleh Buya. Tapi sebagai referensi untuk mencari tersiratnya, itulah yang tadi saya sebut. Bahwa yang tersirat itu ada. Apa buktinya? Ankabut ayat 49. Nah, kalau mau tahu maknanya, kita tanya sama Buya. Kebetulan Buya udah datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Jemaah semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mudah-mudahan insyaallah dengan kita bertemu lagi dalam rangka belajar. Untuk itu jemaah yang tidak bertanya saat ini audionya dimatikan. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Muhammadun musahabihil wal ikram ya wal jalil wal ikram. Subhanal malikul quddus subhanatil izzati wa azamati wa haibat wal qudrat wal sultan wal kamal wal jamal wal kibriyai wal ijabarut wala ya'budu wala ya'budu abada. Suhubukum quddus rabbuna wa rabbul malaikatihi wa ruhi wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillah para jemaah sekalian, kita bertemu lagi malam ini dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, tentunya tidak lepas dari belajar. Sesuai apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Diwajibkan kepada setiap umat Islam itu belajar menuntut ilmu. Ilmu apa? Ilmu amalahu fil ibadatin. Ilmu tentang amal dan ibadah, hakikat daripada amal dan ibadah. Para jemaah yang dirahmati Allah, kalau kita bercerita tentang amal dan ibadah, dan kalau kita menuju suatu tolabul ilmi, belajar menuntut ilmu, apalagi bersifat ilmu tauhid. Kalau bersifat ilmu tauhid adalah ilmu tauhid ilahiyah, yang mana kita berusaha untuk mendapatkan berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlepas tinggi makom atau tidak tingginya makom yang dikaji, tolak ukur bagi kita adalah rasa dan perasaan. Perasaan dan jiwa bertuhan itu wajib ada. Karena apa? Karena jiwa dan perasaan inilah yang akan membenarkan kita benar apa tidaknya nanti dalam menjalankan ilmunya.
Kalau jiwa bertuhan itu belum tumbuh di diri kita, bisa jadi ilmu ini wujud, ibadah hilang. Ini yang kita khawatirkan, ilmu jadi, ibadahnya hilang. Maka dari itu, kita telah membuat suatu jalan yang mana dalam hakikatnya yaitu mencari solat dalam diri dan mencari diri dalam solat. Artinya apa? Terlebih dahulu kita harus mengenal sifat dan zatnya Allah yang selalu menjadi mewujud bagi kita. Apa yang dikatakan zat dan sifatnya Allah, seperti kita melihat seperti diri kita ini sendiri. Kalau kita dikatakan sifat zat adalah kodrat bagi Allah, kita akan melihat dalam bentuk yang sangat rendah dulu, yaitu dalam tingkat jasad. Ini kita lihat dalam tingkat jasad agar kita tidak susah mengimaninya dalam rangka belajar. Kita anggap seperti yang kita lihat dan kita rasakan ini adalah wujud daripada kodrat yang bersifat zat bagi Allah. Dan apa yang dikatakan sifat bagi Allah, kenapa jasad ini bergerak dan kenapa jasad ini bisa bicara, bisa mendengar, bisa melihat. Nah, inilah menyatakan adanya kodrat sifat bagi Allah di dalam diri kita. Maka bersifatlah Allah di atas sifatnya sendiri. Mana yang dikatakan kodrat sifat Allah bagi diri kita, itu adalah kodrat iradat ilmu sama basar kalam ayat. Nah, itu sifat bagi Allah. Tapi bagaimana Allah menjadikan diri ini adalah keberadaan wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Sifat kediaan diri, kediaannya Allah pada diri, tentunya kita harus mencari daripada kodrat daripada sifat itu sendiri. Kalau ada sama, kodratnya adalah sami'un. Kalau ada basar, kodratnya basirun. Kalau ada kalam, kodratnya mutakallimun. Nah, disinilah sampai kepada tingkat kodrat atau khadirun. Nah, di sini kita harus bisa menimbulkan rasa daripada kodrat tersebut. Kalau sudah kodrat sifat ini ada di atas zatnya sendiri, maka af'al itu mewujud pada perbuatan kita. Af'alullah mewujudnya Allah pada sifat nyata bagi diri. Fi'il Allah bersifat gerakan rohani bagi Allah pada diri kita. Fi'il ini adalah rohani, seperti kita sholat. Kalau kita sholat, yang menggerakkan jasad ini apakah kita atau rohani yang kita ikutkan? Kalau rohani yang kita ikutkan, berarti benar rohani itu adalah wujud daripada zat Allah rohani bagi diri Muhammad pada makomnya. Berarti secara tidak langsung kita telah mendapatkan imam diri kita dalam sholat. Kalau dalam kesadaran Allah bersifat dalam sifatnya sendiri, berarti dalam kehidupan kita memiliki suatu reaksi daripada kodrat kita yang bertajali 24 jam. Disinilah dibutuhkan kesadaran bertuhan yang paling tinggi. Jangan kita mengkaji dulu lebih tinggi lagi kalau kita tidak menyiapkan bandara tempat pesawat itu mendarat. Apa bandaranya? Itulah kodrat tadi. Kesadaran yang tinggi dalam kodrat yang nyata ini perlu disiapkan. Jangan kesadaran kodratnya tidak ada, tapi amalannya banyak. Nah, ini yang membuat rusaknya kita. Ini yang dikatakan seperti yang pernah saya sampaikan, adakah seseorang bisa menghilangkan rasa pedasnya cabai itu dengan cabai itu sendiri? Nah, kalau kita lihat cabai itu dengan pedasnya selalu bersatu di dalam kandungan rasa, insya Allah itu salah satu kodrat sifat bertuhan yang sangat tinggi yang dibutuhkan oleh Allah.
Ternyata keikhlasan yang paling tinggi itu adalah keikhlasan dan menerimanya manusia kepada kenyataan Allah pada diri dia. Menapiskan kenyataan sifat keduniaan dia yang menguasai hak dan mewujudkan, mengisbatkan daripada kekuasaan Allah. Rabbin nas, Rabbin nas, al-malikin nas, wal ilahin nas. Selalu Allah datang bangkit dan menjadi Tuhan bagi diri dia, diliputi dalam rasa. Makanya Allah katakan, man lam yazud malam yarib. Orang yang merasakan niscaya akan tahu. Tapi kalau dia tidak pernah merasakan dalam rasa dan perasaan, bukan rasa panas atau dingin, tapi rasa yang dikatakan sir usir. Kalau kita sudah berpedoman kepada rahasia Allah dalam diri, maka rasa itu yang datang dari rahasianya. Karena di mata kita, dalam pandangan kita, tidak lepas daripada diri panafillah. Kalau diri panafillah ini telah mewujud, itulah hayatullah, yang di mata Allah itu yang hidup. Kalau diri panafillah ini tidak menjadi pegangan diri, di mata manusia orang itu hidup, tapi di mata Allah orang itu mati. Inilah yang akan kita jaga para jemaah, selalu dalam perasaan dan rasa dengan Allah dimanapun kita berada, dengan pegangan pandangan kepada hakikat diri tersebut dimanapun. Kalau masalah kelebihan ilmu dan mustajab serta terjadi keramatnya Allah, itu tidak perlu dipikirkan, dia akan terjadi. Makanya tidak ada pelajaran keramatullah itu, dia pasti ada. Kalau aras Allah itu yang menjadi pedoman, kursi Allah kekuasaan yang menggerakkan, maka keramatullah, keajaiban Allah akan terjadi pada jasad kita. Nah inilah makanya kita kandungkan diri kita di dalam sifat daripada kodrat Allah semata. La mawjudun illallah, ya, la basirun illallah, la hayyun illallah, la mutakallimun illallah, la ilmun illallah, la khadirun illallah. Selalu kita meningkatkan ada kodrat hak di dalam kodrat sifat itu sendiri yang menggerakkan gerakan ini. Kalau af'al tadi, kodrat iradat ilmu sama basal kalam hayat, itu kodrat gerak. Tapi kodrat yang menggerakkan if'ilullah, fi'ilullah itu apa? Setelah kita mewujudkan daripada la mawjudun illallah, la sami'un illallah, la basirun illallah, la mutakallimun illallah, la hayyun illallah, sampai kepada la qadirun illallah. Nah inilah yang sangat penting para jemaah sekalian. Jadi kalau kita mempraktekkannya dalam masa iqomat, bahwasannya disitulah kita mendirikan panggilan sebuah imam. Disinilah fungsinya. Mana yang dikatakan salu rakaati muni usolli, solatlah kamu seperti melihat aku solat. Nah keputusan ayyala solat, ayyala falah, harus terbagi pandangan itu. Ayyala solat, pandangan kepada rohani dalam kodrat Muhammad. Ayyala falah, kodrat nurani, pandangan jasmani. Bahwasan jasmani ini adalah kodrat yang bergerak, tapi bukan kodrat yang menggerakkan. Selalu kita dalam kesadaran itu. Meskipun kaji solat yang lain kita belum kuat atau belum bisa mengimani, tapi dalam rangka fi'il dan af'al, bergerak dan yang menggerakkan, selalu menjadi kesukaan dan selalu hadir di dalam bekerja solat atau dalam kehidupan sehari-hari, itu sangat bagus pada jemaah. Dan itu sangat membuat kita betul-betul, kata orang Jawa itu, eling waspodo, betul-betul waspada kita. Secara tiba-tiba kita sudah amanah di Jawa, oh jelalina, ya kita nggak pernah lupa, kita selalu ke situ.
Wajah sembrono, ia tahu karena kodrat itu sudah jadi pegangan. Nah inilah yang membuat kita selalu mentelepati diri dengan pandangan. Itulah rasa. Selalu rasa dan perasaan bahwasan gerak adalah sifat af'al menandakan Allah hayat hidup di dalam diri kita. Kita bergerak itu hayat bagi Allah, af'al namanya dalam gerakan. Tapi fi'il adalah yang menggerakkan. Nah, kesadaran yang menggerakkan inilah harus tersambung. Akhirnya apa? Ini yang dikatakan orang kalau bahasa Indonesia gerak gerik. Ada kalau orang bilang gerak gerik. Nah, gerak dengan gerik itu beda. Nah, kira-kira begitu. Kalau gerik itu yang menggerakkan, kalau gerak itu yang bergerak. Nah, ada kesadaran begitu. Insya Allah jemaah, apapun yang kita amalkan, tapi kesadaran bertuhan itu tinggi, insya Allah akan mustajab. Baik para jemaah sekalian, mari kita lakukan muzakarah. Kalau saya takbirkan nanti muzakaratun fil jamiati rahimakumullah, maka jawablah dengan la ilaha illallah Allahu akbar. Nah setelah itu kita bermunajat kepada Allah 3 kali. Munajatnya nanti dikatakan munajatullah. Jadi seperti ini nanti 3 kali. Ya Allahu ya mawjudun, ya Allahu ya maksudun, ya Allahu ya bakin, ya Allahu ya makbudun, ya Allahu ya mawjudun, ya Allahu ya maksudun, ya Allahu ya bakin, ya Allahu ya makbudun. Itu adalah munajat para wali kepada Allah setelah dia berbuat zikir, setelah dia sholat, setelah dia bertafakur, bertazakur, beruslah, bertakarub, selalu dia meminta dikabulkan semuanya. Baik, nanti dicatat yang 4 itu, tapi nanti diikuti dulu. Baik para jemaah, ikuti nanti, jawab nanti setelah kita takbirkan. Nah ini adalah adab dalam muzakarah. Sallu ala muzakaratun fil jamiati rahimakumullah. La ilaha illallah wallahu akbar. Ya Allahu ya mawjudun, ya Allahu ya maksudun, ya Allahu ya makin, ya Allahu ya magbudun, ya Allahu ya mawjudun, ya Allahu ya maksudun, ya Allahu ya bakin, ya Allahu ya magbudun, ya Allahu ya mawjudun, ya Allahu ya maksudun, ya Allahu ya bakin, ya Allahu ya magbudun. Alhamdulillah jamaah kita semuanya, audionya yang tidak bertanya dimatikan ya, biar tidak satu storingnya ke saya kuat. Insyaallah jemaah, bismillahirrahmanirrahim. Mari kita belajar bermuzakarah. Silakan mulai bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Melalui moderator nanti Pak ya. Nah, kalau sudah disampaikan moderator nanti baru. Ya silakan. Nah, baru di. Saya mau nanya tadi Buya menjelaskan
keikhlasan manusia di dalam menerima maujudnya Allah. Yang saya mau tanyakan bagaimana Bu ya cara kita mengikhlaskannya Bu ya. Iya. Jadi inilah jawabannya, kesadaran yang paling tinggi dan pengakuan hati kita terhadap kepemilikan Allah di dalam diri kita. Kalau kita umpamanya, kamu anak siapa? Saya anaknya Amir. Berarti kesadaran kita mengakui bapak kita tadi. Begitu juga kepada Allah. Kalau kita dalam kesadaran hidup di dalam kodrat-kodratnya Allah dan selalu dituntun gerakan kita oleh Allah. Kan af'alullah itu kan gerakan Pak. Kalau sudah tidak bergerak namanya mayat. Nah, ini kalau gerak af'al itu artinya hayat, hidup. Jadi apabila af'alullah fil hayatun, apabila kamu bergerak berarti aku hidup. Aku hidup dan aku nyata dalam kehidupanmu. Tapi apabila aku tidak bergerak lagi, berarti engkau tidak hidup. Nah, itulah ada mayat tadi. Bahasa mayit ya. Jadi kita dalam kesadaran itu Pak Rudi, bagaimana ya? Saya contohkan. Saya mengajar Pak Rudi seperti ini. Tapi saya hanya merasakan menerima titipan kata, menerima titipan pandangan. Saya pinjam ya pandangan kamu, saya pinjam ya, padahal dia punya. Nah, perasaan kita seperti itulah tulusnya kita tadi. Sehingga apa? Paparan saya itu adalah kalamullah yang tidak saya rencanakan apapun yang akan saya sampaikan. Akhirnya tersambunglah rasa tadi dengan Allah, sehingga apa? Apa yang saya kalamkan itu seolah-olah saya menyaksikan, saya menyampaikan, tapi saya sudah tidak merasakan lagi kalau saya berpikir tentang apa yang saya sampaikan. Sama kayak bikin YouTube. Kalau saya tidak mau di YouTube itu ada hasil pikiran saya baik 1 detik pun. Kalau tidak ada rasa dan arahan dari Allah, gerak dan gerik dari Allah, saya tidak pernah bikin YouTube itu. Kadang disuruh 3 kali, kadang 2 kali, kadang sekali. Saya tidak mau ada keinginan hati pikiran saya untuk berbuat. Tapi saya la maujudun illallah, apapun itu adalah gerak Allah semata. Makanya alhamdulillah saya sangat patuh dengan apa yang dikatakan man lam yazud ma'lam yarib. Ya, orang yang merasakan itu akan tahu. Jadi apa yang ingin kita tahu, kita sambung rasa itu akan cepat. Itulah. Gitu Pak Rudi kira-kira, insya Allah. Apakah ini juga ini Bu ya yang dimaksud di sini mengesahkan diri dengan Allah gitu Ibu ya? Lebih kurang begitu. Jadi itulah lebih mengesahkan Allah pada diri. Itulah yang lebih tepat. Kenapa? Qul a'udzu birabbin nas. Itu butuh hati untuk mengatakan kalau kita Allah itu yang menguasai. Rabbinas. Ya. Bagaimana Rabbinas? Bagaimana? Katakanlah aku yang menguasai engkau. Gitu. Kalau ditanya oleh Munkar Nangkir, man Rabbuka? Karena kita sudah dikuasai tiap hari dan selalu kita merasa dikuasai. Apa kata Allah? Jawab aja tuh kata Munkar Nangkir. Apa jawaban? Qul a'udzu birabbin nas. Katakan aku yang menguasai engkau. Rohani kita cepat dia bicara. Karena rohani kita selalu melihat itu. Gitulah. Jadi belum mati jawabannya sudah ada. Orang sudah tahu dari dulu
pertanyaan mungkar nakir tapi belum tahu jawaban. Nah, kita belajar menjawabnya dari sekarang dengan apa? Mulazamatu zikri, terus menerus dalam ingatan dan perasaan, tapi bukan kita harus mengingat pakai akal, tapi mengingat dengan rasa dan perasaan, daripada af'al dan fi'ilnya, daripada yakin gerak ini adalah karena ada yang menggerakkan. Insyaallah begitulah. Jadi kita tidak perlu kemana-mana dululah. Yang penting kesadaran itulah yang paling tinggi yang harus ada dulu. Iya, Insyaallah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Rudi ya atas pertanyaannya. Kita ke Pak Syafi'i Simanjuntak. Silakan Pak Syafi'i. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Pak Simanjuntak. Ini Buya, selain kita ingat Allah 5 waktu ibadah, selain dari itu untuk mengingatnya Allah terus itu ada nggak Buya ya? Kita harus tetap baca ini gitu Buya. Kalau bisa jangan pakai bacaan, Pak. Ingatan kita itu adalah suatu ilmu yang dihalalkan oleh Allah. Bahkan tidak ada yang haram dalam ingatan kepada Allah. Kalau sudah dia berupa kata, kata akan bisa berupa kodrat lain. Kata berupa munajat berupa iradat berupa ma'rifat. Daripada capek-capek dari berkata, bagus ma'rifat aja langsung. Nah, gitu. Karena kalau kita membaca, ada yang diamalkan. Nah, amalan itu kita sudah tahu kan. Lebur ayat jadi kauli, kauli lebur jadi munajat, munajat lebur jadi ma'rifat. Nah, langsung aja ma'rifat. Nah, itu maksudnya. Lebih cepat ya, Pak Simanjuntak. Gitu. Itu. Jadi mata kita adalah pulpennya dan hati kita adalah bukunya. Nah, udah dicatat begitu aja. Nanti kalau mati kita nggak bawa apa-apa kan gitu. Insyaallah. Paham Pak Simanjuntak? Ya, maksudnya marifatnya itu kayak mana Bu ya? Maksudnya nggak paham ya. Apa? Bagaimana? Ya kita langsung tadi Bu ya bilang kita langsung marifat aja gitu. Maksudnya kayak mana Bu ya? Saya sudah berulang kali mengatakan orang yang tidak hidup dengan nurani, rohani dan rabbaninya adalah orang yang mati di mata Allah. Berarti seperti itu Pak. Kita harus hidup dengan kodratnya Allah, merasakan dan berperasaan kepada kodrat. Lo nyatanya memang benar. Coba Bapak tanya orang tua Bapak, apa yang dia ciptakan di diri kita? Uang namanya numpang lewat aja, ya kan gitu. Semuanya milik Allah, mumpung masuk dikaji begini, ya kan? Kalaupun nggak dikaji, dia tetap juga begitu. Nah, dengan kita kaji, ini lebih membawa kita kepada kesadaran yang paling tinggi. Memanglah contoh kodrat iradat ilmu sama basar kalam hayat. Nggak ada nama bapak ibu kita di situ. Berarti itu apa? Itu adalah kodrat Allah semata. Kodrat Allah, kodratnya aku, kodratnya Allah sendirinya. Iradat Allah, iradat aku, iradat Allah sendirinya sampai kepada 7. Nah, begitu Pak Simanjuntak. Jadi saya menyuruh dengan pandangan sama kayak sholat itu. Sholat itu nggak ada guna ayat di situ. Semua pandangan fardu wajib ain menyaksikan. Nah sama. Jadi kalau kita 24 jam, sholat itu kan 24 jam Pak, yang ibadah 5 waktu. Apa yang sholat? Itulah yang dikatakan dengan silato. Manusia yang tawaf dengan Allah tiap hari, lahirnya diazankan dan dikomatkan, hidup dan geraknya penuh dengan sholat. Sholat itu adalah perjalanan kita dengan Allah di waktu-waktu 24 jam. Beribadah baru menandakan
ketuhanan Allah dan keumatan diri. Itulah ibadah. Begitu Pak Syafi'i. Paham kira-kira Pak? Insyaallah ya. Begitu. Kalau memang itu kan kita dibutuhkan benar-benar kesadaran. Ya memang sadar nggak sadar sebetulnya memang dia punya ya. Kalau memang Bapak kita bisa menyatakan satu titik aja yang dia punya, mungkin kita ganti Tuhan dari dulu. Ngapain capek-capek menyembah yang nggak ada, kan gitu. Bagus Bapak kita disembah, tapi nggak ada bukti kepemilikan. Agama mengarahkan kepada kodrat, mengamanahkan kepada orang tua. Nah itu Pak Simanjuntak. Insya Allah kalau itu perlu penjagaan hati dan perasaan dan pandangan dengan tulus. Begitu, paham? Pak? Allah ya. Tapi kesadaran ini ya karena selama ini terus terang karena kenal sama Buya, makanya kesadaran ini timbul ya. Apalagi dalam sholat kan ruku, sujud itu kan kita berucap dalam hati itu kan Buya. Ya, dulu sholat kita dibawa bangkai mayat imam kita, ya enggak? Betul enggak? Mayat jadi imam, rohani jadi hantu, ya enggak? Nah, rohani jadi hantu, mayat jadi imam. Kalau tubuh enggak bergerak, kita enggak bergerak. Ternyata tubuh itu bergerak, tapi yang menggerakkan bukan tubuh. Ada fi'il dan ada af'al. Nah, insya Allah ke depannya jangan lagi sholat dipimpin sama mayat ya. Itu iqamati sholat dengan ifa'alus sholat beda. Orang yang mengerjakan sholat dengan orang yang mendirikan sholat beda. Panggilannya aja beda. Hayya 'alas sholat, hayya 'alal falah. Infalah, infa'alus. Hayya sholah, iqamatis sholah. Toha 14. Itu sudah aja beda. Nah selama ini apa? Ya itu tadi. Rakaat diatur oleh akal. Ayat diatur oleh mulut. Gerakan diatur oleh jasad. Apa yang mau dinilai oleh Allah? Berdiri di sajadah, pura-pura mati, melipat tangan. Itu suatu kelalaian. Nah, insya Allah ke depannya tidak terjadi lagi. Itu aja. Paham? Insya Allah ya, insya Allah. Insya Allah. Silakan yang lain. Pak Ferdi. Ya silakan Pak Ali Umar. Sound systemnya moderator tolong dibenerin. Ya lanjut Pak Ali Umar. Oh, baik Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Ali Umar. Mohon izin Bu ya. Mau nanya ayat sabita sama ayat kerajia itu bagaimana cara apanya Bu ya? Kesimpulannya Bu ya. Iya. Ahyan karajiah itu adalah suatu perumpamaan dalam maujud yang dihalalkan oleh Allah. Kata Rasulullah, ya Allah wa ayatun wa musiwarun al hayatun karajiyatun. Seperti apa aku melihatmu ya Allah, kalau boleh sempayanya saya apa yang engkau halalkan dalam berumpama. Allah bilang hayatun al karajiyatun, melihatlah kamu dalam seperti dalam kaca. Memang seperti kamu tapi tidak punya akal, tidak pernah makan, tidak pernah minum kopi, tidak merokok, tidak punya anak. Ya. Nah, artinya apa? Itulah kodrat yang diminta oleh Allah. Terus
mana dirinya ayan sabita, itulah yang seperti kaca itu, kata Allah. Bening halus sekali, bersih. Nah, itu yang ada di dalam diri Jibalan ayan karajiahnya. Terus jasad yang aslinya kemana ya Allah? Itulah seperti bingkai kaca itu. Tidak perlu dipandang lagi dan tidak perlu dipikirkan. Saya juga enggak butuh bingkainya. Nah, itulah yang dinafiskan, mati pada sifat Adam. Menghadap wajah Adam kepada maghribi, menghadaplah wajah Allah kepada batinnya sendiri. Nah, disinilah perpisahan antara amal dan ibadah. Nah, kira-kira begitu. Jadi kalau kita takbir, kita harus melatih takbir itu dalam dua pandangan. Allahu kata nyawa dalam batin, utusan billah dari dalam hati. Akhbar dijawab oleh diri sifat yang kita sebut tadi, ya, yaitu kodrat, iradat, ilmu, sama basar, kalam, hayat. Aku Allah, Allahu Akbar, akulah sifatmu. Nah, berarti yang menyembah dengan yang disembah sahut-sahutan dalam satu kata. Berarti benar kita adalah orang yang sholat dan bertuhan. Alhamdulillah. Tapi dilatih dengan zikir ya. Allahu Akbar. Latih terus pelan-pelan Pak Ali Umar. Allahu Akbar. Aku Allah Akbar, aku sifatmu. Jawab ya. Akbar itu yang kita menjawab. Aku Allah. Nah, itulah yang diutusnya ke dalam batin nyawa kita, menyampaikan ke ayan karabiyah dan ayan sawita. Amin, amin, alhamdulillah. Insyaallah. Belajar pelan-pelan, nanti Allah akan bimbing itu. Amin, ya Allah ya. Insyaallah. Terima kasih, Fadiyah. Insyaallah. Banyak orang. Amin, ya Allah. Alhamdulillah. Insyaallah. Terima kasih, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang lain. Silakan yang masih mau bertanya lagi. Pak Pardi tadi ngangkat tangan, Pak. Oke. Pak Rudi Rustandi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Buya, kenapa Allah itu menggantungkan sholat ini pada kalam Allahu Akbar, Buya? Mohon penjelasannya, Buya. Iya. Allahu Akbar itu panggilan nama ibadah, nama kecilnya kita dalam beribadah. Kalau orang Padang bilang, "Hei Buyung Alim, sini." Nah, kalau dulu ada malin kundang, tahu nggak malin kundang, cerita orang yang dikutuk. Nah, kenapa pakai malin? Memang dia alim orangnya, pergi sembahyang begini, alim. Nah, Allah Tuhan memanggil sifatnya sendiri dengan nama Allahu Akbar. Kenapa? Allah itu adalah salbiyah, ya. Li salbiyah, yang hu itu adalah nafsiyah, akbar itu maknawiyah. Jadi bersifat 20 Allah dalam kodrat jasad. Itu dinamakan nas atau sifat keumatannya kepada kita. Nah, dia panggil nama kesayangan, nama ibadah itu. Jadi kalau dia Allahu Akbar, Allahu Akbar, nah berarti kita melihat kepada jasad. Allahu Akbar, Allah. Itu kan panjang tuh. Nah, berarti kita melihat kepada ayan sabita atau rohani. Karena dia mencari ke dalam kalimatnya. Nah, ya. Yang hu-nya itulah nyawa atau batin. Nah, ya. Jadi Allahu Akbar itu kalau Allah azan berarti dia mentahbirkan syahadat. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Mana la ilah ilah Tuhan diri, Allah Tuhan dalam sebutan agama. Dan harus terlihat semua itu. Gitu. Ya.
Jadi disandarkan kepada Allahu Akbar karena manusia itu bersifat 20 Allah pada diri. Itulah nama ketaatan, gelar Pak. Bahasa kita gelar kita. Gelar kealiman Allah untuk umatnya. Jadi dibatasi dengan Allah zat salbiyah, batin nafsiyah, akhbar 7 nyata, 7 yang tidak nyata, ya. Qadra iradat ilmu sama besar kalam bayar qadirun hayyun itu 14, berarti jumlahnya 20. Nah, itulah panggilan kesayangan Allah. Makanya dikatakan kalau azan itu, adakah seorang kekasih menolak undangan kekasihnya? Nah, itulah yang dimaksud kalimat tadi. Ya. Insyaallah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Lanjut. Terima kasih Pak Rudi. Ya. Kita ke Pak Ande, Sutaria. Silakan Pak Ande. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Andre. Mengenai takbir tadi, Buya, saya mau tolong jelaskan. Sewaktu saya mengangkat kalam takbir, begitu Allah sambil memanggil ketujuh sifat itu, begitu masuk ke dalam kabir, terasa begitu saya menjawab ini wajah tuh, kok terasa goyang badan saya gitu, iya. Mungkin itu lahut. Goyang. Goyangnya itu saya terus saja gitu, diterusin sholat. Afalnya itu terasa banyakkan bergerak afalnya, sementara dia bertanya-tanya mana fiilnya gitu. Iya. Kehilangan fiil, saya mau kemana nih gitu. Saya punya praktek dengan akal menjawab pertanyaan Bapak. Nih prakteknya pakai akal. Bahwasan kalau ingin tahu kita berhadapan dengan yang tidak bernyawa, tidak berurat, tidak berdarah, berdiri Bapak di depan dinding rumah, kira-kira sejengkal dari hidung Bapak dinding itu, luruskan kaki, lurus tangan, jangan dikeraskan tubuh Bapak, tutup mata. Pasti Bapak akan goyang. Nah, itu jawaban kayak tadi. Tubuh kita kalau berhadapan dengan yang tidak berdarah, tidak berurat, ya, seperti tembok tadi, dia akan mengadakan reaksi. Atau Bapak coba dulu, saya tonton dari sini, coba ke dinding itu. Boleh dicoba, dites dulu. 1 jengkal, rapat kaki, lurus, hidung Bapak tuh 1 jengkal dari dinding. Coba. Nah, dari dinding dulu. Coba cari dinding, merapat ke dinding. Iya, sudah Buya. Coba tutup mata Bapak, lemas biasa saja. Rasakan tuh, tutup mata. Bagaimana? Rasanya berat ke depan, Buya. Kan goyang kan? Gimana pun Bapak menahannya, nggak bakal bisa, pasti goyang. Itu. Rasanya berat ke depan ini. Tuh. Nah, itulah buktinya kalau alam fana ini berhadapan dengan kekuatan fana lain, dia akan menimbulkan reaksi. Jadi kalau kita
Bagaimana, Andre? Terasa goyang, tapi sampai merinding kuat banget nih Buya. Ya, itu. Jadi itulah bukti nyata. Tapi ya kita nanti kan praktek juga semuanya. Tapi pelan-pelan dulu lah ya. Nah, jadi itu Pak. Merinding. Ya. Jadi begitu. Jadi kita berhadapan dengan yang dinamakan dengan sukun masa kosongnya Allah tadi, yang tidak berurat, tidak berdarah tadi. Dia akan kontak dengan kita. Allahu Akbar, berhadap. Begitu bertemulah antara ayat sabita karajiah dengan batinnya Allah tadi, maka pasti dia akan membuat reaksi. Nah, gitu ya. Pak Andre, nah ya, paham Pak? Nanti kalau belajar insya Allah Pak, saya senang dengan orang kebesaran Allah ya, senang saya. Nanti kalau benar sholat Bapak ini, nah kita lihat prakteknya naik nggak sejadah Bapak itu, nanti kita lihat. Nah begitu. Jadi jangan jadi Aladin ya, terbang kemana-mana maksudnya. jadi Aladin lagi nih. Nah, jadi saya senang dengan bukti Pak, tidak senang dengan banyak omongan orang. Tapi kalau masalah agama saya suka mendengarkan. Masalah ilmu saya tidak suka bercerita. Itu orangnya saya. Nah, mudah-mudahan insya Allah ya Pak Andre ya, pelan-pelan ya. Yang penting kita harus kontak rasa dulu ya. Insya Allah Bu ya. Ya. Kontak rasa. Cuma itu aja Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Ande atas pertanyaannya. Bapak-bapak, masih ada yang mau bertanya? Ya, Pak Fardi. Ya, Pak Fardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fardi, asalnya dari Kalimantan Barat. Insya Allah Pak Fardi. Iya, Dan saya ingin pertanyakan masalah hafal dengan fiilnya. Bagaimana cara melatihnya Bu ya? Oh, melatihnya dengan kesadaran aja. Dalam sholat Bu ya? Iya. Dengan kesadaran dan tinggi mewakili niat kita yang sebenarnya. Dengan kesadaran yang tinggi, jadi bukan arti melatihnya pokok tiba saya bergerak sendiri, bukan begitu. Melatih itu biarkan aja nanti akan terjadi, cuma kita sudah merasakan dan mengakui tiadalah gerak melainkan gerak Allah semata. Dan kita berasa kalau kita digerakkan oleh rohani. Yang penting Pak, kalau dalam ilmu ini kita pengakuan dulu dengan ikhlas. Makanya surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali mau tidur itu Allah kasihkan amalnya hatam 3 kali hatam Quran. Kalau kita baca dengan ikhlas. Nah, tapi kan tidak mudah baca dengan ikhlas surat Al-Ikhlas itu. Yang ikhlas siapa? Yang tidur siapa? Yang tidak tidur siapa? Bagaimana ikhlasnya? Bagaimana transaksinya? Kan begitu. Nah, sama dengan Bapak tadi. Yang penting kita dulu yang berbuat dengan ikhlas. Allah Maha tahu apa yang akan Dia perbuat ke diri kita. Wallahi bikulli syai'in alim. Nah, contoh seperti saya. Saya sebagai seorang wali, tapi saya suka cerita agama. Bagi saya tuh indah menyampaikan ilmu dengan agama, dengan bahasa agama. Coba kalau saya berbahasa ma'rifat, berbahasa munajatullah, bingunglah orang. Nah, tapi saya giring dengan bahasa apa? Yaitu Al-Quran dan hadis. Nah, saya bagaimana bisa menghadiskan Al-Quran? Setelah jamaah itu bisa menerima, barulah kita giring kepada tingkat ilmu. Nah, begitu. Jadi kita Pak yang penting akui dulu. Nah, akui, kenapa ini sebuah kenyataan bukan amal-amalan.
Mana mungkin ada hak jasad memimpin sholat? Bapak masuk akal nggak? Sudah berak sebesar asfak di dalam, dan kerjanya bikin anak, kalau enggak bikin anak dengan orang lain, segala macam. Belum segala macam perbuatan manusiawi di muka bumi. Gembongnya dosa, gembongnya najis. Terus tiba-tiba mimpin sholat. Enggak bisa lah. Ya kan? Karena batasannya dia adalah ifa'alus sholat. Yaitu mengerjakan, bukan mendirikan. Inilah yang menggerakkan. Jadi kalau kita sadar fi'ilullah itu adalah menggerakkan af'alullah, rohani yang menggerakkan jasmani kita, kodrat pada Muhammad yang menggerakkan kodrat pada Adam, maka lama-lama kita akan tahu kita telah memakai imam yang ditunjuk Allah, imam minullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena rohani itu berasal daripada zatnya Allah yang maujud, ruh Allah yang ditiupkan di diri kita menjadi rohani. Paham kira-kira? Makanya Allah itu, Pak Pardi, dia bilang, dia suruh bicara zatnya dengan sifat dia, menuju kepada kodrat Muhammad. Apa dia bilang? Wahai Muhammad, pentingkanlah umatku dulu daripada agamaku. Bayangkan. Pentingkan umatku daripada agamaku. Itu panggilan zat Allah kepada sifatnya sendiri yang diperintahkan oleh Allah, yang akan disampaikan dan diwahyukan kepada Muhammad. Makanya mundur Muhammad. Dia mundur, dia tidak bisa baca Quran, dia tidak jalankan rukun rakaat. Kenapa? Dia hanya menjemput sholat untuk diserahkan kepada umatnya. Karena yang dapat perintahnya manusia. Itu yang saya sampaikan kemarin. Di saat Jibril bicara dengan Allah, ya Allah, adakah solat umatmu manusia itu seperti aku solat? Adakah sujud mereka seperti aku sujud? Adakah ibadah mereka seperti ibadah aku? Dan adakah kodrat-kodrat zikir malam dilakukan seperti aku zikir? Apa kata Allah? Tidak Jibril, tidak ada yang seperti kamu. Jadi bagaimana ya Allah, kenapa dimuliakan dia? Sudah lemah, tidak bisa, ilmu susah, tidak ada taat, tidak ada patuhnya, sholatnya salah-salah, tapi kamu muliakan dia dari semuanya. Saya yang lebih sujud 24 jam, berzikir kepadamu 24 jam. Kenapa yang banyak salah yang engkau bela? Apa kata Allah? Wahai Jibril, dia salah karena dia menjalankan perintahku. Allah bisa jawab begitu. Dan kamu benar, tapi kamu tidak ada perintahku untuk sholat. Saya tidak menurunkan perintah sholat kepada malaikat, tapi saya menurunkan perintah sholat kepada manusia. Dia salah karena dia menjalankan perintah. Bayangkan, begitu Allah membela kita dari segala protes daripada malaikat. Paham Pak Pardi? Insyaallah. Jadi jangan takut dengan salah, tapi jangan dicari-cari yang salah itu. Mentang-mentang Allah begitu, tenang aja. Allah salah juga nggak masalah. Ya itulah yang masalah ya kan. Insya Allah. Silakan yang lain. Terima kasih Pak Pardi atas pertanyaannya. Ya, kita ke Pak Syarif. Silahkan Pak Syarif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kembali tentang tadi pertanyaannya Pak Andi ke siapa? Tentang cara yang saya mau pertanyakan, cara menghadirkan ayan kerajaan kan kita sudah tahu, dia bilang seperti ibarat di dalam cermin. Yang saya mau di sini tanyakan tentang cara menghadirkan ini ayan kerajia, ayan sabita. Bagaimana caranya di dalam takbir itu, Bu ya? Saya begini, kalau cara menghadirkannya, ayat sabitah batin bagi Allah, nyawa bagi diri kita. Ya. Jadi cara menghadirkannya, di saat kita mengangkat tangan dalam takbir, napas juga ditarik serentak. Ya. Fungsi tangan, telapak punggung tangan kita ini menyingkirkan jasad seperti yang di luar kaca tadi yang bersifat banyak winya, manusiawinya, ya. Nah, sementara Asmaul Husna, dua telapak tangan ini 1881, dia menarik daripada tubuh ayan sabitah, batin daripada ayan sabitah tadi. Dengan hu sama di sini juga dengan hu. Cuma jangan sebelum sampai tangan ini melewati telinga, jangan menyebut Allah, karena ini menapiskan, membuang. Jangan nanti Allahnya yang kebuang atau haknya gitu. Jadi diam di saat kita angkat dengan hu, dengan hidung ya. Nah, disitulah diri yang seperti ayat sabita atau kaca itu terangkat naik ke atas sampai masuk ke dalam ayan karajiah tadi, ya kan? Nah, baru berteriak batin atau nyawa kita, Allahu, aku Allah, katanya dari dalam, terdengar suaranya, Akbar. Ayan karajiah dengan ayan sabitah langsung jawab, Akbar. Aku sifatmu, aku umatmu. Aku Allah, aku umat. Dengan satu takbir terjadi yang menyembah dengan yang disembah. Nah, inilah proses angkat tangan tadi, ya kan? Allahu Akbar. Nah, kan perhatikan nih, kan sudah nih. Baru diantar lagi dengan telapak tangan Asmaul Husna, dimasukkan lagi ke dalam kolbi, sehingga masuklah kita pada alam batin, fil batinu kabirun. Disitulah di alam kabir tuh kita bertemu ayat kariyah dengan ayat sabitah dengan batin billahnya Allah. Nah, ini yang diturunkan ini mengantarkan ke bawah. Paham? Jadi di dalam sholat sedikit gerakan mengandung makna semua. Tidak ada gerakan yang kosong. Paham? Semua gerakan memakai hakikat. Jadi turun tangan ini berhakikat ini. Jangan asal ini kosong. Kalau sempat ini tidak ada hakikatnya, batal sholat itu karena ada gerak batil masuk. Paham? Oh, kayaknya kalau dilihat cara dia mendengar, kayaknya paham. Iya enggak? Gitu. Ya, Pak Syarif ya. Terima kasih banyak, Bu ya. Iya, dibuktikan, jangan cerita nanya sholat tapi enggak sholat ente. Insya Allah, ya. Insya Allah. Ya. Terima kasih Pak Syarif atas pertanyaannya. Bapak-bapak masih ada yang mau bertanya? Iya, saya Ibu. Oh ya, Pak Darman ya? Ya, silahkan. Saya Mulyadi, Bu. Oh, Mulyadi. Iya. Terima kasih. Pak Mulyadi. Tadi Pak Darman ngangkat tangan juga. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bersih kedengaran Pak Mulyadi? Insya Allah bersih, Bu ya. Bersih. Muka saya bersih juga ya?
bersih. Ih, serius amat, santai aja lah, insya Allah ya. Gini Bu ya, Ya. dari tadi sebetulnya saya mau tanya, cuman kok dada saya jantungnya berdebar kuat sekali, Iya. sampai badan saya agak goyang-goyang gitu. Ini baru mulai agak reda ya. Insya Allah. Terus ini masalah ini Bu ya, masalah fiil dan af'al, masalah yan sabita dan yan karajia, masalah samiun dan basir dan basirun Bu ya. Iya. Nah, jadi kan selama ini saya tidak mengerti juga Bu ya, saya ingin pencerahan dari Bu ya. Selama ini kalau misalnya saya sholat, saya menunggu kata-kata dari batin saya. Misalnya baca bismillah, saya nunggu batin saya bersuara, baru mulut saya mengikutin Bu ya. Jadi selalu saya menunggu begitu Bu ya. Saya ikutin terus, keluar dari batin dulu, baru mulut saya mengikuti. Apakah ini ada hubungannya dengan yang Bu ya terangkan tadi, masalah fi'il dan af'al, masalah sami dan sami'un, masalah iyan sabita dan iyan karajia Bu ya? Mohon penjelasannya Bu ya. Iya, mungkin bentuknya hampir seperti itu. Cuma kalau penyaksian dalam sholat fardu ini kan harus mutlak, Pak Mulyadi. Makanya sholat itu bernama fardu ain, memang penyaksiannya harus mutlak. Jadi termasuk menyaksikan ayan karajia, ayan sabitah, proses takbirnya. Nah, sama kayak ayat, menyampaikan ayat dalam sholat itu kan ayat suci Pak Mul. Gak bisa pakai mulut penyampaiannya, tapi wajib pakai mulut. Nah, kan susah itu. Nah, caranya gimana? Keluarkan ayat wahyu itu dari kolbi, digerakkan oleh jantung, disuarakan oleh mulut. Jangan ambil alih kekuasaan itu. Nah, itu baru ayat suci. Tapi kalau dia bersentuhan dengan kulit, daging, urat, dan darah, maka batallah kesuciannya. Dengan cara apa? Jangan mengakui kita yang membaca, tapi datangkan dari hukum wahyu. Mana hukum wahyu? Datang dari sir kolbi, digerakkan oleh jantung, disuarakan oleh mulut. Kita jangan ikut campur situ, insya Allah. Nah, kalau kita jemaah bagaimana? Begitu imam membaca, nah kita tinggal menyaksikan suara itu keluar dari kolbi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita ini ingat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Masuk lagi dia ke dalam. Ar-Rahmanir-Rahim. Jadi kita fokus dengan perjalanan yang tadi. Coba sholat tuh benar-benar tuh. Ini kan perasaan suara selama ini dari depan sono. Nah iyalah nggak nyambung dia kan gitu. Nah, itu yang dinamakan tauhid kauliyah. Tauhid kauliyah membaca ayat suci dengan cara suci. Nanti tanya Ustadz, gimana cara baca ayat sucinya Pak Ustadz? Kalau lewat bibir nanti apa nggak salah yang itu? Nah, disuarakan oleh mulut. Makanya agak beda kalam itu dengan yang lain. Kalau kalam pasalnya mutakalimun, yang lain sama, basar, basirun, ayat, hayun. Tapi giliran kalam mutakalimun, karena ini adalah kauniyah, wahyu yang tersimpan di dalam wujud kalam yang paling dalam, yaitu kauniyah. Itulah bentuk wahyu, suaranya Allah artinya. Suaranya itu. Nah, disitulah bersuara Allah di dalam hati. Kenapa? Berdiri Adam beribadah, Muhammad nyata Allah pada nyawa. Itu yang dimaksud seperti itu. Nikmat kan sholatnya kalau begitu. Iya, biar siapa aja imamnya nggak masalah, kecuali orang bisu ya bingung kita. Ya kan?
Atau orang swing juga nggak masalah, nggak jelas. Yang paling jelas suara orang swing ya kan. Nah, tapi siapapun nggak masalah. Yang penting kita menunggu dengan pandangan tadi. Ya. Jangan lihat siapa yang imammu, tapi lihatlah bentuknya berimam itu seperti apa. Datang dari Allah, kembali kepada Allah, itu yang berjamaah. Bukan berbaris-baris berjamaah, itu namanya saf. Yang berjamaah itu saf, rukun, rakaat. Tapi yang dikatakan solat datang dari Allah, kembali kepada Allah. Itu contohnya tauhid tauliyah tadi. Kita tinggal melihat aja, mau gerak cepat ya lebih cepatlah penglihatan kita daripada imam tuh. Betul enggak? Asal kita sudah tahu hakikatnya semuanya. Paham? Terus iya, sedikit lagi Bu ya. Terus gini, jadi waktu saya menjalankan sholat, saya dengerin dulu suara batin, terus ikutin dengan mulut saya membaca, itu perasaan saya udah kemana-mana Bu ya. Kadang seperti saya dibawa angin, kadang saya di atas masjid sendiri, lama-lama saya tersentak. Ini saya sholat kok apa melamun atau memang macam mana? Karena saya merasa cuma berdua gitu Bu ya, berdua dengan suara hati saya, membacakan yang di dalam hati dan saya keluarkan dari mulut saya gitu ya. Iya. Memang susah Pak, kalau ilmu tidak dituntun oleh induknya ilmu, yaitu guru, memang kita susah menjabarkannya. Karena hukum ilmu itu tauhid. Tauhid ilmi adalah mursyidin. Ya, seluruh ayat itu ada walinya, tidak bisa. Jadi memang sebelum amir mukmin kita, ahli diri kita datang, kita nggak bisa. Contoh apa? Itu kan sama. Hadits qudsi kan seperti itu. Allah bicara dengan hatinya sendiri, dinamakan qudsi. Keluar dari mulutnya bernama kudus. Kudus ini bernama wahyu. Wahyu turun bernama syafaat. Syafaat turun menjadi rakaat. Tapi kalau tidak ada yang mensahkan jalan itu dan mengiyakan kebenarannya, utusan Allah yang tidak memakomkan amalan kita itu bisa dipimpin oleh setan. Makanya Rasul sangat kuat mengatakan dalam seluruh hadis dan sabdanya, orang yang tidak dipimpin oleh mursyid dalam beribadah, maka dia akan dipimpin oleh setan. Kenapa? Untuk menjaga marifat seseorang itu tidak mudah. Menjaga dia dari santet bisa, tapi menjaga pandangannya diwalikan oleh yang lain itu tidak mudah. Harus ada ikatan batin dulu. Itu, ya itulah contohnya baiat, dan ada tali merah yang terjaga. Ya, begitu Pak Mul ya. Jadi jangan menerjemahkan yang mana harus bermakom, yang berhak yang menerangkan. Insyaallah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas pertanyaan Pak Mulyadi. Ini kembali ke Pak Syafi'i Simanjuntak nih. Mau bertanya kembali ya, Pak Syafi'i ya. Terima kasih. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya waktu kita pas takbir itu Bu ya, itu sebenarnya posisi tangan kita itu di mana yang Bu ya, yang tempat yang bagus Bu ya? Kalau diangkat itu cerita gerakan atau afal itu melewati batas kuping. Tangan melewati batas kuping, kepala tunduk, baru berucap Allah ke dalam hati. Allahu Akbar, dan itu tidak boleh putus suaranya. Ya. Nah,
begitu dilipat tangan digeser 3 jari kepada arah susu di bawah susu kiri. 3 jari saja. Karena kalau di tengah-tengah namanya solat mayat, menyolatkan orang yang mati di depan kita. Kalau digeser 3 jari itu namanya kematian diri, karena jantung itu adalah markubah, sumber batin daripada diri. Nah, itu paham? Nah, itu dari geraknya aja sudah melihat mendatangkan suatu reaksi. Jadi 3 jari digeser ke kiri di bawah susu kiri. Nah, di situ kita melipatnya. Dalam melipat tangan itu, ini layarnya begini, insyaallah. Dalam melipat tangan itu, kita jangan bergantung kepada tangan satu lagi dan menekuk ke perut. Itu berpengaruh kepada darah. Nah, akal kita nggak putus dan malasnya semakin tinggi. Tapi tetap begini, terjaga. Jadi jangan begini, ya. Tapi tetap begini, rata, karena dilihat dari belakang kayak laha tulisannya, bikin huruf Arab laha. Nah, seperti itu, laha dilihat di belakang. Nah, laha itu adalah Allah, ya. Disinilah alamnya Allah. Dilihat tuh, di sini ada kosongnya, ya. Nah, gitu. Nah, lambang daripada kosong ini, laha, disinilah ke kita mentiadakan diri, melainkan Allah wujud semata. Ini berarti semuanya itu ada maknanya. Paham, Pak Safi? Allah. Ya, baik. Selama ini saya salah lah buat. Saya buat atau persendian jumpa persendian, Bu ya. Bagaimana? Jadi selama ini saya buat salah. Ini saya buat persendian, jumpa persendian. Lipatnya. Suaranya putus-putus, Pak. Tapi coba dekat suaranya dekatin ke itu. Halo. Tuh gitu. Berarti selama ini saya sudah salah buat lipat tangannya itu, Bu, yang meletakkannya. Iya. Jadi tidak boleh tangan itu ditekuk kayak ditumpangin di atas perut. Terus kayak orang bergantung di pohon ibarat monyet. Bergantung di tangan sendiri. Jadi tidak ada gerakan rukun lain. Itu tulisannya laha. Jadi telapak tangan itu begini, ya. Nggak boleh begini, ditekuk ke perut lagi. Nah, itu sholat pemalas namanya, ya enggak? Nah, ibarat orang zikir, kalau tulang punggungnya bengkok, dia akan zikirnya akan rusak. Tapi kalau tulang punggungnya lurus, nah itu zikirnya akan bagus. Nah, pengaruh itu karena apa? Riwayat anak Adam pada tulang sulbi. Jadi itu gerakan itu pengaruh. Itu paham, Pak Safi? Insyaallah, Bu ya, insyaallah. Ya, insyaallah. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Pak Safi. Ini Pak Hasra nih, angkat tangan. Silakan Pak Hasra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Badrun dari Kalimantan, Bu ya. Insyaallah. Yang saya mau pertanyakan, Bu ya, itu tentang Al-Fatihah, karena sudah terbahas semua tentang takbirnya. Jadi kelanjutan pertanyaan saya ini tentang Al-Fatihah, Bu ya, karena di dalam surah Al-Fatihah 7 ayat dan setiap bacaan ayatnya di situ pandangan kita menuju kemana itu, Bu ya. Kalau Al-Fatihah sesuai yang saya sampaikan di YouTube, itu satu ayat satu tarikan nafas dari dalam keluar. Jadi maujud sifatnya, karena berakhir dengan Adam, ya, berakhir dengan zohir. Nah, tubuh batin siratal ladzina an'amta alaihim, ya, menghadirkan ke diri, ke jasad sesaat, dia hadir sesaat. Nanti kita langsung berdoa, amin, artinya ridho ilahi ya Allah.
Apa yang dia ridhoi, apa yang kita mau, itulah induk daripada doa dalam salat. Dikala amin setelah dia mengatakan waladdallin, amin. Di saat amin yang panjang itu kita mengadakan munajat dalam hati. Karena jarang-jarang dia datang hanya menghadirkan waktu hanya di amin itu aja. Karena amin itu nama kecilnya. Dia nama yang disukai bagi dirinya. Makanya Muhammad Al-Amin, dia Rabbil Alamin. Paham? Nah, baik para jamaah, mengingat ada tayangan yang kita tidak terlalu mendalam, harus menjaga marwahnya juga. Jadi saya istirahat 10 menit, mengakhiri di YouTube dulu. Setelah itu kita akan naik pengkajian setelah 10 menit. Insyaallah kita akan naik ke makom kaji. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para jemaah sekalian, demikian muzakarah dengan jemaah pada grup belajar di dalam grup tayangan YouTube Buya Pasaman Timur dalam rangka Tholabul Ilmi dari Majelis Zikir Ma'rifatullah Jakarta, Sumatera Barat. Insyaallah bagi para hadirin, para saudara, pada sahabatku semuanya, pada saudara-saudaraku dimanapun berada yang ingin bergabung dengan grup belajar ilmu tauhid dalam rangka belajar hakikat ibadah, amal dan ibadah menuju mabrurnya sebuah ibadah, mustajabnya sebuah ilmu dalam rangka meningkatkan iman dan takwa dengan derajatnya, dengan naiknya derajat ibadah kepada Allah menuju hidayahnya. Insyaallah. Baik, untuk tayangan daripada grup 6 dan grup 7 bergabung malam ini. Baik para jemaah 6 dan 7 yang juga menyaksikan, mudah-mudahan selalu kuasai seluruh YouTube dari kajian-kajian Buya Pasaman Timur supaya lebih wawasan tauhidnya lebih meningkat. Insyaallah para jemaah sekalian, untuk tayangan ini malam ini kita akhiri dengan akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.